Sehingga saya berpikir kampus-kampus harus menjadi gelombang baru yang terus mengarahkan negara itu ke keadilan. Ya akhirnya apa? Indonesia masa depan ukuran merdeka, bersatu, berdaulat sudah. Adil dan wah kok tinggi sekali ya pangkatnya. Kalau orang desa seperti negara tidak ada oposisi. Ya sebenarnya nggak apa-apa sih, nggak ada oposisi asal semuanya mau memposisikan diri secara benar. Tidak harus oposisi, kalau baik dukung, kalau enggak ya tolak. Itu namanya kerjasama. Kalau oposisi itu kalau sana ini saya bikin lain, itu namanya oposisi. Kalau tidak oposisi ya seperti dulu lah konsepnya. Demokrasi itu ya baik-baik aja lah. Kalau tidak baik kita lawan, ada yang membela, kalau benar kita dukung sama-sama gitu. Nah persoalannya saudara sekarang ini sudah lama demokrasi kita itu dianggap bergeser dari demokrasi menjadi oligarki. Oligarki itu apa? Yang milih rakyat, tapi penentunya sebenarnya sekelompok orang yang adalah pemilik-pemilik negara dan elit-elit politik yang diperalat oleh pemilik negara. Itu namanya oligarki. Tapi sekarang lebih jelek lagi, bukan oligarki. Sekarang ini sudah berubah menjadi kartelisasi. Kartelisasi, partai bergabung, lalu politik ini kerjanya sama kamu di Jawa Barat, saya di Sumatera, kamu bagi-bagi. Itu kartelisasi. Itu lebih jelek lagi. Nah di samping itu sebelum itu oligarki, kartelisasi itu bernamakan apa? Kleptokrasi, pencurian terhadap kekayaan negara oleh para oligarki. Dulu Pak Syafiq Ma'arif pernah nulis di harian Kompas, kleptokrasi itu apa sih? Kleptokrasi itu kalau di Padang namanya negara pencilok, negara pencuri. Kalau dalam bahasanya negara maling. Pejabat-pejabatnya itu berkolusi untuk mencuri kekayaan negara, membacking kejahatan negara, dia dapat bagian. Nah itu kleptokrasi namanya. Sehingga orang yang mencuri bergabung di situ semua. Jadi ada istilah demokrasi, oligarki, kleptokrasi, kartelisasi dan macam-macam. Nah, pada saat politik buruk, hukum akan buruk. Ini bahaya. Ada buktinya dulu Hitler itu menjadi yang sangat kuat itu jatuh karena orang yang tadi ham itu kalau itu harus menjadi patokan. beri banyak partai, mempergilangkan banyak partai, juga ada darah merah dengan cara begitu. Harus, maka saya katakan, saya sekarang akan sering ke kampus sektor tertentu di dalam perjalanan bangsa kita itu selalu maju. Faktanya, ini fakta. Kalau kita mau optimis nih yang terakhir ini, dari semua nah sesudah di Jogja, saya lihat dosen tiap hari baca buku, jadi dosen terbang. Itu kita capai semua karena kita merdeka, melalui pendidikan. Itulah ini sekarang orang banyak yang berpikir karena kita merdeka dan selalu maju. Pasti. Kalau LPDP nggak ngasih, luar negeri nggak, membuat kita optimis untuk terus maju. Tapi optimisme ini jangan sampai, dan yang harus menjaga nasionalisme ini pemerintah, negara. Anak ini bisa kepada Republik akan luntur dan dia setia kepada yang memberi beasiswa, setia kepada yang memberi pekerjaan di luar negara. Tidak ada oposisi. Ya sebenarnya nggak apa-apa sih, nggak ada oposisi asal semuanya mau memposisikan diri secara benar. Tidak harus oposisi, kalau baik dukung, kalau enggak ya tolak. Itu namanya kerjasama. Kalau oposisi itu kalau sana ini saya bikin lain, itu namanya oposisi. Kalau tidak oposisi ya seperti dulu lah konsepnya. Demokrasi itu ya baik-baik aja lah. Kalau enggak baik kita lawan, ada yang membela, kalau benar kita dukung sama-sama gitu. Nah persoalannya saudara sekarang
sudah lama demokrasi kita itu dianggap bergeser dari demokrasi menjadi oligarki. Oligarki itu apa? Yang milih rakyat, tapi penentunya sebenarnya sekelompok orang yang adalah pemilik-pemilik modal dan elit-elit politik yang diperalat oleh pemilik modal. Itu namanya oligarki. Tapi sekarang lebih jelek lagi, bukan oligarki. Sekarang ini sudah berubah menjadi kartelisasi. Kartelisasi, partai bergabung, lalu politik ini kerjanya sama kamu di Jawa Barat, saya di Sumatera, kamu bagi-bagi. Itu kartelisasi. Itu lebih jelek lagi. Nah, di samping itu sebelum itu oligarki, kartelisasi itu bernama apa? Kleptokrasi, pencurian terhadap kekayaan negara oleh para oligarki. Dulu Pak Sabil Ma'arif pernah nulis di Harian Kompas, kleptokrasi itu apa sih? Kleptokrasi itu kalau di Padang namanya negara pencilok, negara pencuri. Kalau dalam bahasa Indonesia negara maling. Pejabat-pejabatnya itu berkolusi untuk mencuri kekayaan negara, membacking kejahatan negara. Dia dapat rakyat. Nah, itu kleptokrasi namanya. Sehingga orang yang mencuri bergabung di situ semua. Jadi ada istilah demokrasi, oligarki, kleptokrasi, kartelisasi, dan macam-macam. Nah, pada saat politik buruk, hukum akan buruk. Ini bahaya. Ada buktinya dulu Hitler itu menjadi yang sangat kuat itu jatuh. Karena orang yang tadi ham itu kalau itu harus menjadi patokan. beri banyak partai, memperkirakan banyak partai juga ada darah merah. Harus, maka saya katakan, saya sekarang akan sering ke kampus. Sektor tertentu di dalam perjalanan bangsa kita itu selalu maju. Faktanya, ini fakta. Kalau kita mau optimis nih yang terakhir ini, dari semua Nah, sesudah di Jogja, saya lihat dosen tiap hari baca buku, jadi dosen terkenal. Itu cita-cita. Capai semua karena kita merdeka melalui pendidikan. Itulah negerinya sekarang orang banyak yang berpikir. Karena kita merdeka dan selalu maju. Pasti. Kalau LPDP nggak ngasih, luar negeri nggak. Membuat kita optimis untuk terus maju. Tapi optimisme ini jangan sampai. Dan yang harus menjaga nasionalisme ini pemerintah, negara. Anak ini bisa kepada Republik akan luntur dan dia setia kepada yang memberi beasiswa, setia kepada yang memberi pekerjaan di luar negeri.